Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM C1D3240012. Di sini saya akan membahas sejarah singkat perkembangan pers di Indonesia. Sebelum membahas mengenai sistem perkembangan pers di Indonesia, kita harus tahu apa itu pers. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat A, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Oke, langsung saja kita simak videonya. Kami hadir bukan karena kebetulan. Kami hadir untuk mendapatkan kebenaran. Karena kami ada untuk menyampaikan fakta. Pers di Indonesia berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan perjuangan bangsa. Dari awalnya sebagai alat propaganda kolonial, pers kemudian menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi yang lebih bebas. Perkembangan pers di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial hingga era digital saat ini. Berikut adalah perjalanan singkatnya. Masa kolonial, tahun 1800-an sampai 1942. Pers di Indonesia bermula pada awal abad ke-19, ketika Belanda menerbitkan surat kabar pertama di Hindia Belanda, Bataviasche Noveles tahun 1744. Namun, pers yang dikelola pribumi baru berkembang pada akhir 1800-an, seperti Medan Prijaji tahun 1907 yang didirikan oleh Tirto Adi Surjo yang dianggap sebagai bapak pers nasional. Surat kabar ini menjadi alat perjuangan melawan penjajahan dan menyuarakan kepentingan rakyat. Masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Saat Jepang menguasai Indonesia, kebebasan pers dibatasi. Surat kabar dan radio dikendalikan oleh pemerintah militer Jepang untuk kepentingan propaganda. Meski demikian, pers tetap berperan dalam menyebarkan semangat perjuangan kemerdekaan. Masa revolusi dan Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Setelah Indonesia merdeka, pers berkembang pesat sebagai alat perjuangan politik. Surat kabar seperti Harian Merdeka dan Kedaulatan Rakyat mendukung kemerdekaan dan nasionalisme. Namun, pada era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, pemerintah mulai mengontrol pers dengan ketat, membatasi kebebasan jurnalistik. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada era Soeharto, pers diawasi ketat melalui mekanisme Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP. Banyak media yang kritis terhadap pemerintah dibredel, seperti Tempo dan Detik. Meski begitu, beberapa media tetap berupaya menyampaikan informasi secara halus dan terselubung. Era reformasi dan kebebasan pers tahun 1998 sampai sekarang. Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, kebebasan pers semakin terbuka. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers tanpa campur tangan pemerintah. Media massa berkembang pesat, termasuk media online yang kini mendominasi landscape jurnalistik di Indonesia. Saat ini, pers di Indonesia menghadapi tantangan baru, seperti berita hoaks, disinformasi, dan tekanan ekonomi di era digital. Namun, dengan semangat kritis dan kebebasan berekspresi, pers tetap menjadi pilar demokrasi di Indonesia. Oke, baik, itulah sejarah singkat mengenai sistem perkembangan pers di Indonesia yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.